Ustadz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal, bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini untuk gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Saya pernah diberi hadiah sepasang sepatu bermerek. Kemudian saya melihat sepatu yang sama di sebuah mall. Saya melihat bahwa sepatu saya ternyata terbuat dari kulit babi. Apa hukumnya juga haram bagi umat muslim untuk memakai barang terbuat dari kulit babi? Apakah dosanya seperti memakan daging babi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tidak, kalau memakai kulit babi hukumnya tidak sama dengan makan daging apa? Babi. Jadi babi ini haram, kulitnya, badannya, ya, haram, ya, dan dia najis, ya. Dia adalah hukumnya apa? Najis. Aulah khinzirin fa innahu rijsun. Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis. Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis. Nah, ada sesuatu yang najis karena ada sebab. Jika sebabnya dihilangkan, maka jadi tidak najis. Contoh, saya ulangi, ada sesuatu yang asalnya tidak najis, namun menjadi najis karena ada suatu sebab. Kalau sebabnya hilang, jadi tidak najis kembali. Contoh, sapi, ya, atau bangkai sapi itu hukumnya najis. Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam itu semuanya hukumnya najis, ya. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama karena darahnya terhalangi sehingga dia mati dalam kondisi darah masih ada dalam tubuhnya. Dan di antara yang najis adalah audama masfuhan atau darah yang mengalir. Nggak boleh kita kemudian ngumpulin darah kemudian kita rebus, kita goreng. Ini sering jadi makanan saya dulu waktu masih kecil pernah makan ini. Dan saya ingat rasanya enak, ya. Apa namanya itu? Apa? Didi. Dendeng. Apa mas? Marus, itu bahasa Betawi kali. Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan. Jedeh, iya jedeh itu. Jadi saya pernah makan karena orang nggak tahu hukumnya apa. Haram. Itu dama masfuhan, darah yang mengalir. Dan dia hukumnya bangkai, najis. Meskipun sudah digoreng, kita pegang najis, harus cuci tangan. Hukumnya najis. Sehingga kenapa najis? Ya itu Allah yang kasih najis, mau diapain? Allah bilang najis, nanti mau apa? Nah, kalau darah tersebut terperangkap dalam tubuh hewan, dia meninggal tidak disembelih, jadi bangkai. Maka bangkai tersebut menjadi apa? Najis. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW, kecuali kalau disamak. Jadi asalnya sapi itu tidak najis, artinya sapi tidak najis. Tapi karena dia dalamnya ada darah menjadikan dia najis, maka sapi tersebut menjadi tidak najis. Nah, tapi kalau kulitnya disamak, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Ya. Waktu Nabi melihat sebagian orang membawa bangkai kambing, Nabi mengatakan kenapa tidak disamak? Ya. Kalau sudah disamak maka faqat tahur. Idza dubigo faqat tahur. Kata Nabi kalau sudah disamak maka menjadi suci. Kenapa? Karena kulit yang tadinya ada cairannya, ada minyaknya, ada sel-selnya atau ada apanya, nah, pokoknya berkaitan dengan darah. Kemudian kalau disamak sehingga dihilangkan seluruhnya, maka ini sudah tidak najis lagi. Bagaimana hukumnya sepatu kulit babi? Enak-enak ya. Iya, saya ditunjukkan fotonya, tapi saya hapus memang fotonya. Itu sepatu kulit babi sangat bagus. Biar sangat bagus, tetap najis. Memang kulit bangkai kan najis juga toh, bangkai yang disamak itu bahasa Arabnya dabagh ya, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Disamak ya.
yang disamak itu menjadi suci dan boleh. Bangkai, kulit bangkai itu disamak, ya diolah menjadi seperti ya sabuk-sabuk, ya tas-tas bahan-bahan itu boleh. Tapi kalau babi dasarnya sudah haram. Babi, kulit babi dijadikan sepatu atau dijadikan bahan apapun haram. Bulu babi, minyak babi, tulang babi, apapun yang berasal dari babi haram, kecuali darurat. Darurat itu jika mengancam nyawa, itu umumnya disebut darurat. Maka sudahlah, tidak usah neko-neko kulit liane akeh. Bagaimana kulit buaya? Itu mukhtalaf fih. Karena buaya itu haram dimakan dagingnya, maka ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi umumnya membolehkan karena sudah disamak. Kulit buaya itu hukumnya akhirnya sama dengan kulit bangkai. Bangkai kan haram, tapi asal bukan haram dasar, haram asasi, maka boleh kulit yang sudah disamak itu. Jadi untuk umat Islam ya kita harus sadar diri, tahu bahwa memang kita banyak diganggu. Banyak orang luar sana macam-macam SKI, bahan babi, opo-opo, babi obat, babi babi itu, babi ini, babi. Mereka tahu karena babi memang dilarang, diharamkan. Nah, untuk ganggu ya caranya begitu. Nanti vaksin babi. Nah, umat Islam ada yang mau karena tidak tahu, atau ada yang mau karena terpaksa. Tapi kalau sengaja, resikonya berat ya. Sengaja, tidak terpaksa ya, sengaja dan tidak terpaksa, walah golek molo yang akhirat itu.